Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat datang di program kami. Program ini akan membahas moderasi beragama dalam 3 agama. Moderasi beragama merupakan upaya untuk membentuk karakter moderat dalam beragama. Tujuannya adalah untuk menghindari kutub-kutub ekstrim dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Moderasi beragama bukanlah tentang memoderasi ajaran agama itu sendiri, karena ajaran agama sudah moderat sejak lahir. Namun, ia fokus pada cara umat beragama menjalankannya dengan sikap yang seimbang dan toleran. Moderasi beragama menjadi salah satu tema penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di tengah masyarakat yang semakin plural. Dalam wawancara ini, kita berbincang dengan Bapak Nanda, seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam membangun pemahaman moderasi beragama di komunitasnya. Kita akan mendalami pandangan beliau tentang bagaimana jika di daerah Samarinda ini maju seorang calon wali kota yang memiliki agama yang berbeda dengan Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait majunya calon wali kota tersebut? Ya, baik. Untuk calon wali kota, jika jadi yang berbeda agama, ya pastinya kita harus menghormati ketentuan yang sudah berlaku, kemudian suara-suara yang sudah diberikan oleh masyarakat, dan tentunya siapapun pemimpin kita, apapun agamanya, ya yang sudah terpilih, silakan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Untuk kita yang agama Islam khususnya, jika pemimpinnya walaupun non-Islam, tetap kita harus menerimanya selagi beliau juga menghormati kita yang sebagai umat Muslim. Selama ibadah kita tidak diganggu, ya dipersilahkan. Itulah tidak peduli walaupun berbeda agama, karena itu merupakan pilihan dari masyarakat, ya tentunya harus dihargai pilihan. Kalau menurut Bapak, mendefinisikan toleransi beragama di era modern ini, apa saja sih nilai utama yang perlu dijaga agar toleransi tetap terwujud? Ini sama yang sudah seperti disampaikan tadi, jadi ketika kita sebagai umat Muslim sudah ada aturan-aturannya bagaimana kita menjadi umat Muslim yang baik, yaitu dengan seperti sholat lima waktu, kemudian ibadah wajib yang lainnya harus dijalankan. Tentunya umat yang lain harus menghormati ibadah kita yang kita jalankan. Dan sama ketika umat lain merayakan hari raya besar, kemudian menjalankan ibadahnya, jangan sampai kita ganggu-ganggu, atau bahasanya tuh umat lain juga ketika kita mengadakan kegiatan malah diganggu, seperti dibubarkan dan lain-lain, seperti contohnya seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk bukan toleransi ya. Nah, jadi bagaimana toleransi itu adalah menjaga bagaimana kita beribadah di masing-masing agama itu lancar dan aman-aman saja ketika kita beribadah. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, dan seimbang. Menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Menghargai keragaman, tafsir, dan perbedaan pandangan. Saling menghormati antar umat beragama. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Kami ingin mendengar pandangan dari Bapak mengenai topik modernisasi beragama. Untuk pertanyaan pertama, apa saja sih Pak kegiatan di gereja ini yang secara langsung mendukung terciptanya hubungan toleransi dengan umat beragama? Ya, baik, terima kasih. Untuk kita di gereja ini, kita melalui kegiatan-kegiatan aksi sosial. Baik kita membersihkan lingkungan di sekitar gereja ini, biasanya kita dari depan gereja ini ke Alaya, ke sana lagi sambil jalan sehat, sambil
pungut-pungut sampah gitu. Terus kita juga ada aksi sosial berbagi kasih kalau kita bilang. Itu kita tidak pandang agama apa, mau dia Kristen atau non-Kristen, kita berbagi. Kalau ada yang membutuhkan, kita berbagi. Mungkin itu hanya berupa sembako, mungkin minyak goreng, beras, atau gula, garam, kopi, teh, kita berbagi. Apalagi di momen Natal ini, biasanya kita ada aksi untuk memberikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Memang nggak semua juga dapat, tetapi yang kita lihat membutuhkan itu yang kita beri. Tidak pandang agama apa, kita memberikan kepada yang membutuhkan. Gitu. Karena kita mengasihi semua tanpa melihat agama apa. Gitu. Apakah menurut Bapak ada tantangan khusus dalam menjaga toleransi beragama di lingkungan sekitar yang memiliki keragaman agama yang tinggi? Ya, tantangan yang saya lihat ya, secara pribadi, yang saya lihat itu tantangannya itu justru media sosial ya, baik YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, itu kan menjadi sarana. Ini kadang-kadang dipakai oleh, saya bilang oknum ya, oknum-oknum orang beragama yang tidak moderat. Artinya, suka menyudutkan agama lain, menjelekkan agama lain, mengomentari agama lain yang bukan ranah dia gitu. Bukan ini semua ada. Mau oknum dari Kristen pun ada yang seperti itu. Mungkin agama-agama lain juga ada yang seperti itu, tapi itu oknum ya. Yang memanfaatkan media bukan untuk meneguhkan iman teman-teman seimannya, tetapi untuk menjadikan media itu sarana untuk menjelekkan agama lain, nah gitu ya. Nah, di Kristen pun ada oknum-oknum yang seperti itu. Nah, itu jadi tantangan. Kita istilahnya sibuk di sini jaga moderasi beragama, jaga toleransi beragama. Tetapi ada oknum-oknum yang justru di media sosial ini viewernya udah sampai ribuan, ratusan ribu, jutaan gitu kan. Nah, justru mereka-mereka itu yang jadi mementahkan lagi usaha kita untuk jaga toleransi beragama ini. Nah, itu yang jadi tantangan memang, yang jadi tantangannya. Ya, karena kebanyakan orang kalau seperti begini, kita yang kita tunjukkan toleransi. Tapi kalau sudah di media sosial, wah itu jarinya udah tidak toleransi lagi kan. Jadi orang lebih istilahnya lebih berani itu di media. Gitu. Nah, itu yang jadi tantangan. Bukan media jelek ya. Media itu baik, kemajuan luar biasa, tetapi ada sisi negatifnya yang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu. Nah, itu tantangannya bagi saya. Terima kasih atas waktu Bapak. Semoga wawancara ini bisa memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Kami sedang membuat video bertemakan modernisasi beragama dan kami ingin mendengar pandangan dari Ibu mengenai topik ini. Pertanyaannya, apa saja sih Bu kegiatan di vihara ini yang secara langsung mendukung terciptanya hubungan toleransi dengan umat beragama lain? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari kami sendiri di Budi Center, tentu ada beberapa kegiatan yang dimana kami meningkatkan toleransi antar umat beragama. Yang pertama adalah dari operasional dari Budi Center ini sendiri, kami melakukan open house atau seringkali mengadakan kegiatan yang bersifat umum, di mana kami mempersilakan kepada rekan-rekan dari aliran lain ataupun agama lain untuk berkunjung ke Budi Center sesuai jam operasional yang sudah kami lakukan, dan kami sangat terbuka untuk kunjungan dari sekolah, mahasiswa ataupun lembaga-lembaga organisasi lainnya selama selalu mengajukan surat dan mengikuti peraturan yang sudah kami tetapkan di awal. Dan kemudian selain itu kami di sini ada organisasi yang namanya Paramita Foundation, di mana sebuah organisasi non-profit bagi masyarakat ataupun itu umat agama Buddha maupun non-Buddha yang ingin berpartisipasi, dan kami seringkali melakukan kegiatan bakti sosial ataupun kemanusiaan lainnya. Contoh misalnya sewaktu 2020 kemarin, Budi Center juga dipercaya menjadi salah satu pusat vaksin di Kalimantan Timur.
Nah, ini kiranya juga sebagai salah satu contoh bagaimana Budi Center bukan hanya berperan sebagai rumah ibadah, namun kiranya menjadi pusat wisata religius ataupun ruangan yang representatif bagi masyarakat untuk berkarya. Menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan agar masyarakat dapat lebih terbuka terhadap perbedaan agama yang ada? Oke, baik. Sesuai topiknya tadi ya, tentang moderasi beragama, tentunya untuk setiap orang bisa memiliki pandangan atau toleransi yang tinggi. Kiranya dari setiap agama juga memperkenalkan moderasi beragama ini sendiri. Karena pada dasarnya kami yakini bahwa setiap agama itu mempunyai pandangan yang baik, mempunyai praktis yang juga harmonis dalam kehidupannya. Kiranya ketika semua agama mampu menjalankan agamanya masing-masing, mempertahankan agama masing-masing, dan juga mau merangkul perbedaan yang ada, keyakinan seperti ini diajarkan kepada tentu dari cara beribadah, cara kita bahasa yang mungkin kita gunakan, ataupun kebudayaan dari setiap agama itu pasti berbeda. Namun justru itulah yang menjadi ciri khas dari bangsa kita dan juga menjadi kekuatan di negara kita yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi apapun tantangannya, saya yakin dengan mempraktikkan ajaran agama kita dengan baik dan juga meningkatkan toleransi, semuanya bisa terlewati. Terima kasih atas waktu dan pandangan Ibu. Semoga wawancara ini bisa memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Mari kita ingat bahwa moderasi beragama bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang tindakan. Kita semua memiliki peran dalam menjaga bumi ini dengan bersatu dalam iman dan tindakan. Kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi yang mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video. Semoga pesan ini menginspirasi kita semua dalam menjaga lingkungan yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.